Angin sore selalu membawa bau tanah basah dari barisan hutan di pinggir desa. Sejak kecil, aku sudah terbiasa mendengar bunyi dedaunan bergesekan dan suara-suara burung yang tidak pernah benar-benar ku kenal jenusnya. Desa tempatku tinggal kecil dan tenang. Rumah-rumahnya tidak berjauhan, namun juga tidak terlalu dekat. Setiap rumah punya halaman luas dan hampir semua orang di sini hidup dari berkebun, beternak, atau pergi ke kota yang jaraknya 2 jam untuk bekerja. Namaku Raga. Umurku baru menginjak 15 tahun. Hidupku sederhana saja, hanya tinggal bersama ayahku, Pak Dharma. Kami tinggal di rumah kayu peninggalan kakek. Ibuku sudah meninggal 3 tahun lalu, dan sejak saat itu hanya ada aku dan ayah. Kehidupan rumah terus berjalan dengan ritme yang sama. Ayah bangun pagi, menyeduh kopi, lalu membuka bengkel kecil di samping rumah. Aku sendiri menghabiskan waktu untuk sekolah dan membantu ayah. Tidak ada hal spesial sejak kematian ibu, kecuali satu aturan yang selalu diulang ayah sejak aku kecil. Jika malam hari ada yang memanggil namamu, jangan pernah menjawab. Awalnya, aku mengira ayah hanya bercanda. Kadang aku menertawakan nasihat itu dan mengulanginya dengan suara aneh untuk mengejeknya. Tapi ayah tidak pernah menanggapi dengan tawa. Wajahnya selalu tegang saat mengucapkannya. Matanya menatapku lama, seakan memastikan aku benar-benar mengerti. Bahkan dulu, ketika aku masih kecil dan belum paham apa arti sebagian kata-kata itu, ayah sudah berkata begitu. Kalau ada suara apapun memanggil Raga malam-malam, jangan kamu jawab. Tutup pintu, tutup jendela. Jangan lihat keluar, katanya. Aku sempat bertanya, memangnya siapa yang manggil? Ayah waktu itu diam. Hanya raut wajahnya yang berubah menjadi tidak nyaman. Dia tidak memberikan jawaban, seolah pertanyaanku terlalu menakutkan untuk dijelaskan. Lama-kelamaan, aku berhenti bertanya. Rumor di desa pun tidak jauh berbeda. Banyak orang tua yang memberikan peringatan yang sama pada anak-anak mereka, meski hampir tidak pernah ada yang membicarakannya secara terbuka. Semua hanya berbisik-bisik. Kadang saat pulang sekolah, aku melihat ibu-ibu menarik anak mereka dengan panik hanya karena si anak berseloroh menirukan suara dari luar rumah. Semua itu terlihat berlebihan bagiku. Karena itu, aku tidak pernah benar-benar percaya. Bagiku, semua itu hanya cerita turun-temurun yang dibuat orang desa untuk menjaga anak-anak tetap berada di dalam rumah saat malam. Mungkin supaya tidak tersesat di hutan atau tidak diculik hewan liar. Logis kan? Jadi, aku selalu mengabaikannya. Sampai malam itu datang. Hari itu cuaca panas sejak siang. Matahari seperti enggan turun dan angin tidak berhembus sama sekali. Bahkan, ayam-ayam tetangga terlihat malas berkokok. Ketika malam tiba, langit mendadak gelap total tanpa satu bintang pun. Sekitar pukul 8, lampu di rumah tiba-tiba padam bersamaan dengan seluruh listrik desa. Rumah mendadak gelap gulita. "Ayah!" panggilku sambil meraba-raba dinding. "Tenang, Rak. Ini cuma listrik padam," jawab ayah dari ruang depan. Suaranya terdengar sedikit tegang, tapi aku masih menganggap wajar. Listrik padam bukan hal aneh di desa kami. Ayah menyalakan lampu minyak yang biasa kami taruh di atas meja kayu. Cahayanya kekuningan, berwarna lembut, cukup menerangi ruang utama tapi tidak sampai ke dapur. Angin malam mulai berhembus, membawa hawa dingin yang naik dari celah-celah lantai kayu. Aku duduk di dekat lampu minyak sambil mencoba mengerjakan tugas sekolah. Tapi rasa tidak nyaman mulai muncul dari arah jendela. Entah kenapa, malam itu udara terasa terlalu sunyi. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada suara angin. Bahkan anjing tetangga yang biasanya menggonggong, entah kenapa diam, seakan menahan napas. Ayah berdiri sambil merapikan peralatan di bengkel, tapi gerakannya sangat lambat. Sesekali ia melirik pintu depan. "Ayah," panggilku pelan. "Kenapa sih kalau listrik mati, suasana jadi kayak lain?" Ayah tidak langsung menjawab.
Ia menutup jendela satu persatu sebelum akhirnya berjalan ke arahku. Ada malam-malam tertentu yang lebih baik kita diam saja di dalam rumah, katanya sambil menaruh tangan di bahuku. Kenapa? Aku bertanya lagi. Ayah kembali terdiam. Tapi kali ini tatapannya tidak seperti biasanya. Ada semacam rasa takut di matanya. Bukan takut biasa, tapi ketakutan yang dalam. Seolah ia sedang menunggu sesuatu yang buruk terjadi. Aku hendak bertanya lagi ketika tiba-tiba terdengar ketukan pelan di dinding luar rumah. Tok, tok, tok. Ayah langsung menegang. Lampu minyak bergetar sedikit akibat tangannya yang gemetar. Aku mencoba tersenyum canggung. Pasti angin ya, kataku. Ayah tidak menjawab. Napasnya terdengar berat. Tok, tok, tok. Kali ini lebih jelas, seperti seseorang mengetuk kayu dengan buku jarinya. Aku berdiri dan hendak mendekati jendela. Tapi ayah menahan lenganku dengan cepat. Jangan, katanya. Tapi mungkin ada orang. Diam. Nada suara ayah membuatku berhenti. Ada sesuatu dalam cara ia mengatakannya. Seakan-akan suara itu bukanlah sesuatu yang boleh didekati. Ketukan itu berhenti. Aku menarik nafas, mencoba tenang. Mungkin benar hanya ranting pohon terbang tertiup angin. Mungkin... Lalu, dari luar rumah itu terdengar suara. Raga? Seluruh bulu di tubuhku berdiri. Suara itu lembut, penuh kehangatan yang familiar. Suara yang sangat kukenal. Suara yang sudah 3 tahun tidak pernah lagi kudengar. Suara ibuku. Ayah, bisikku. Suaraku bergetar. Ayah berdiri di depanku secepat kilat. Matanya membelalak ketakutan. Duduk, jangan bangun, jangan bicara. Tapi itu benar-benar suara ibu. Suara yang meninabobokanku dulu. Suara yang sering menyanyikan lagu-lagu kecil saat aku sakit. Suara yang menyebut namaku dengan caranya sendiri. Dengan cara yang tak pernah bisa ditiru orang lain. Raga, nak, sini, buka pintunya nak. Hatiku berdegup keras. Suara itu memanggil dari arah halaman depan rumah. Kedekatannya terasa aneh karena seharusnya tidak ada siapapun di luar sana. Ibu sudah tiada. Aku tahu itu. Tapi suara itu terlalu nyata untuk diabaikan. Ayah, itu suara ibu, kataku lirih. Bukan. Ayah bahkan tidak membiarkanku menyelesaikan kalimat. Tapi kedengarannya, itu bukan ibumu. Suara ayah meninggi, membuat lidahku keluh. Aku menatap ayah. Raut wajahnya pucat. Matanya berkaca-kaca. Ayah hampir tidak pernah menangis sejak ibu meninggal. Tapi malam itu, air matanya mengalir sedikit. Ketukan di pintu terdengar lagi. Pelan, pelan. Tapi suaranya merayap masuk ke telinga seperti bisikan yang ingin menyeret ke arah yang salah. Raga, ibu kangen kamu nak. Buka pintunya ya. Seketika aku berdiri tanpa sadar. Kaki melangkah sendiri menuju pintu. Logika entah kemana. Yang ada hanya perasaan rindu yang selama ini kupendam. 3 tahun tanpa mendengar suara itu. 3 tahun tanpa pelukan hangat yang biasa menenangkanku. Suaranya begitu nyata, begitu dekat. Namun ayah langsung menarik bahuku dengan keras. Jangan, katanya nyaris berteriak. Aku tersentak. Ayah jarang sekali berteriak. Tapi kali ini suaranya dipenuhi ketakutan yang tak dapat kusembunyikan. Ayah, tapi itu... Dengarkan ayah, Rek. Suaranya bergetar. Ibumu sudah meninggal. Kamu tahu itu. Itu bukan dia. Tok,
Kini ketukan berpindah ke jendela. Aku memalingkan wajah, jantung semakin cepat. Raga, kenapa kamu tidak buka? Ibu dingin di luar. Suara itu nyaris membuatku menangis. Aku mengepalkan tangan, mencoba menghentikan emosi yang menyeruak keluar. Ayah, kenapa suaranya sama? Ayah memejamkan mata, mengatur napas. Karena itu tugasnya. Itu cara dia memanggil orang keluar. Makhluk itu meniru suara siapapun yang kamu rindukan. Aku menelan ludah dengan susah payah. Makhluk. Ayah mengangguk pelan, masih menahan bahuku agar tidak bergerak mendekati jendela. Makhluk itu sudah ada di hutan sejak lama. Orang-orang tua menyebutnya penyeru nama. Dia akan memanggilmu dengan suara orang yang paling dekat denganmu. Semakin kamu rindu, semakin sempurna tiruannya. Aku menatap ayah dengan rasa tidak percaya. Jadi, selama ini cerita itu benar. Ayah menatapku dengan mata yang selama ini tidak pernah kulihat sedalam itu. Iya, Rak. Dan dia sudah memanggilmu sejak kamu kecil. Pundakku melemas. Aku seperti kehilangan tenaga. Kenapa ayah tidak cerita? Ayah berusaha menjauhkan kamu dari hal ini selama mungkin. Bisik ayah. Makhluk itu berbahaya. Dia bukan sekadar suara. Dia bisa menjerat pikiranmu, menarikmu, dan tok, tok, tok. Keluarlah, Raga. Suara ibuku berubah lebih pelan. Lalu perlahan berubah menjadi serak. Nak, buka pintu. Buka. Ayah langsung memelukku, menutupi telinga dengan tangannya. Jangan dengarkan, katanya. Dadaku berdegup keras, tubuhku gemetar. Di satu sisi, aku tahu itu tidak masuk akal. Ibu sudah meninggal. Tidak mungkin ia memanggilku dari luar. Tapi suara itu, Tuhan, suara itu benar-benar sama. Bahkan intonasinya, cara ia menyebut namaku, semuanya tidak ada yang berbeda. Setelah beberapa menit yang terasa begitu panjang, suara itu perlahan menghilang. Ketukan berhenti, angin kembali berhembus, dan suara hewan malam mulai terdengar lagi seperti dunia perlahan normal. Ayah akhirnya melepaskan pelukan. Wajahnya masih cemas. Kamu lihat, kamu hampir buka pintu. Aku melatap lantai. Aku kira itu ibu. Ayah tahu. Ayah menggenggam tanganku. Makhluk itu tahu apa yang kamu rindukan. Dia tahu apa yang bisa menggoyahkanmu. Dan dia akan terus mencobanya. Aku menelan ludah. Tenggorokanku terasa kering. Kenapa baru sekarang? Kenapa malam ini? Ayah duduk di kursi. Ada hari-hari tertentu saat hutan lebih hidup daripada biasanya. Saat itulah dia bisa mendekat ke desa. Aku duduk di sampingnya, mencoba memahami. Jadi, kalau aku menjawab panggilan itu, apa yang terjadi? Ayah menatapku lama, lalu berkata pelan, "Kamu akan hilang, Rat. Sama seperti yang terjadi pada beberapa orang di desa dulu. Mereka mendengar nama mereka dipanggil, mereka jawab, dan mereka tidak pernah kembali." Aku menegang. Tidak pernah. Tidak pernah. Ayah mengusap wajahnya yang lelah. Dan yang kembali bukan lagi diri mereka. Darahku seperti berhenti mengalir. Bagian terakhir itu membuat tubuhku merinding. Ayah, kenapa makhluk itu memanggilku? Kenapa bukan orang lain? Ayah terdiam lama. Terlalu lama. Raga, ada hal-hal yang ayah belum ceritakan tentang malam ketika ibumu meninggal. Aku menatapnya, menunggu. Tapi bukan malam ini. Katanya cepat. Tidak sekarang. Kamu belum siap. Aku menggigit bibir. Frustasi. Kenapa semua orang dewasa selalu menunda cerita penting? Kenapa semua hal penting disembunyikan dariku? Tapi aku tahu, melihat wajahnya yang ketakutan,
bahwa ia benar-benar percaya dengan bahaya yang baru saja lewat. Dan aku tidak ingin membuatnya semakin tertekan. Malam itu aku dan ayah tidur di ruang depan, di dekat lampu minyak yang tidak padam. Ayah terus terjaga, sesekali menatap pintu dan jendela. Aku sendiri mencoba tidur. Tapi suara itu, suara menyerupai ibu, terus terngiang-ngiang di kepalaku. Ketika aku akhirnya terlelap, hanya satu hal yang memenuhi pikiranku. Jika itu bukan suara ibu, lalu apa? Dan kenapa suara itu mengenal namaku dengan sangat baik? Paginya, ketika matahari sudah naik dan suasana desa kembali normal, aku berdiri di depan rumah sambil menatap ke arah hutan. Angin pagi berembus lembut, tidak ada lagi ketegangan yang semalam hampir membuatku gila. Tapi, di dalam diriku, sesuatu berubah. Aku tidak bisa lagi berpura-pura bahwa semua hanya mitos. Ayah menyembunyikan sesuatu. Hutan menyembunyikan sesuatu. Dan suara yang memanggilku semalam, makhluk yang meniru suara ibu. Aku harus tahu apa sebenarnya yang terjadi di desa ini. Aku harus tahu kebenarannya. Dan aku bersumpah, mulai hari itu, aku akan mencari tahu semuanya. Sejak malam ketika suara yang menyerupai ibuku memanggil namaku, pikiranku tidak pernah benar-benar tenang. Setiap kali aku memejamkan mata, suara itu kembali muncul. Pelan, lembut, dan terlalu nyata untuk dilupakan. Kadang aku mimpi ibu berdiri di luar rumah sambil memanggilku dengan tangan terulur. Wajahnya pucat, dan ketika aku mendekat, wajahnya berubah menjadi sesuatu yang tidak manusia. Aku terbangun berkali-kali, basah oleh keringat dingin. Ayah mencoba bertingkah seolah semuanya sudah berlalu. Tapi aku bisa melihat dari caranya menutup jendela setiap sore, dari caranya menatap hutan lebih lama dari biasanya, bahwa ia masih takut suara itu akan kembali. Benar saja, setiap malam, ayah memastikan semua pintu terkunci, lampu minyak dinyalakan, dan aku harus tidur di ruang tamu dekatnya. Namun, rasa takut bukan satu-satunya hal yang tumbuh dalam diriku. Ada rasa penasaran yang lebih besar. Makhluk apa yang bisa meniru suara manusia sebaik itu? Kenapa memilih memanggilku? Kenapa suara itu tahu bagaimana caranya memanggil dengan nada yang persis seperti ibu? Pertanyaan-pertanyaan itu terus menghantui pikiranku. Sampai akhirnya aku memutuskan bahwa aku tidak bisa hanya duduk diam dan ketakutan. Aku harus tahu sesuatu. Aku harus bertanya pada orang-orang yang mungkin tahu lebih banyak daripada ayah, yang jelas menyembunyikan banyak hal. Besok paginya, setelah ayah pergi ke bengkel, aku berangkat ke sekolah dengan pikiran yang tidak fokus. Di jalan, desa terasa lebih sunyi dari biasanya. Orang-orang yang kutemui menatapku dengan cara aneh. Seakan mereka tahu sesuatu yang tidak kuketahui. Aku merasa seperti menjadi pusat perhatian tanpa alasan yang jelas. Saat melewati rumah-rumah tua, aku melihat nenek tua yang biasa berjualan jamu duduk di depan rumahnya. Ia menatapku lama, matanya tajam dan penuh tanda tanya. Ketika aku hendak lewat begitu saja, ia memanggil, "Raga!" Aku terkejut, hampir terpeleset karena refleks panik yang muncul tiba-tiba. Nenek itu mengangkat alis. "Astaga, anak muda, aku cuma manggil namamu beneran. Kenapa mukamu pucat begitu?" Aku menghela napas lega. "Nenek bikin aku kaget." Nenek tersenyum kecil. "Kudengar semalam ada yang mengetuk pintu rumah kalian." Aku membeku. "Nenek dengar dari siapa?" "Desa sekecil ini angin saja bisa jadi berita," katanya sambil menyingkirkan daun kering dari lantai berandanya. "Kamu dengar suara itu ya?" Aku menelan ludah. Suara apa, Nek?" "Jangan pura-pura," katanya tajam. "Penyeru itu memanggilmu.
Jantungku berdetak kencang. Aku tidak menduga nenek setua itu bisa langsung menebak. Kau pikir cuma ayahmu yang tahu, lanjutnya. Semua orang dewasa di desa ini pernah melihat atau mendengar sesuatu dari hutan. Kau hanya tidak tahu karena mereka ingin melindungimu. Aku mendekat, duduk di bangku kecil di dekatnya. Nenek tahu apa tentang makhluk itu? Ia menatap langit sebentar sebelum menjawab. Makhluk itu sudah lama ada. Bahkan sebelum dasah ini berdiri. Orang-orang dulu memanggilnya banyak nama, tapi hampir semuanya sepakat menyebutnya penyeru. Wujudnya tidak pernah pasti. Kadang bayangan, kadang seperti manusia, kadang seperti binatang. Tapi satu yang pasti, ia meniru suara manusia dengan sempurna. Aku merasakan bulu kuduk berdiri. Untuk apa? Untuk mengelabui manusia agar keluar dari rumah saat malam. Kalau kau keluar, ia menghela napas panjang tanpa melanjutkan. Tidak akan kembali, kataku melanjutkan kalimatnya. Nenek mengangguk pelan. Ya, aku memandangi tanah. Kenapa dia memanggilku? Nenek tampak ragu sejenak. Ada sesuatu yang menempel padamu, nak. Sesuatu dari masa lalu yang belum kamu tahu. Hatiku berdegup. Apa maksudnya? Nenek tidak menjawab dengan jelas. Ia hanya menatapku iba, seakan menyimpan rahasia yang terlalu berat untuk diungkapkan oleh orang luar seperti dirinya. Ia mengelus kepalaku pelan sebelum berkata, "Tanyakan ayahmu. Dia tahu lebih banyak daripada siapapun." Aku menghela napas, frustasi. Ayah cuma bilang makhluk itu bahaya. Dia tidak cerita yang lain. Karena dia takut, kata nenek. Takut kamu akan melakukan sesuatu yang bodoh. Aku mengepalkan tangan. Aku tidak bodoh. Aku cuma ingin tahu. Nenek menatapku lama, lalu mengangguk pelan. Hati-hati, Raga. Penasaran itu seperti api. Bisa menerangi, tapi juga bisa membakar.